Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dengan saya Kevin Abidin. Sekarang saya akan membuat tutorial sebuah mesin jahit dengan menggunakan software PM1. Nah, biasanya software ini digunakan untuk perusahaan sepatu. Adapun yang digunakan untuk mesinnya yaitu mesin Juki yang sistemnya SAP atau Stitching Automatic Pallet. Langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus siapkan dulu gambar komponennya seperti apa. Kemudian setelah itu offset dari komponen tersebut berapa mili marginnya. Contohnya saya sudah buat ini stitching margin atau garis pinggir atau garis stitching, garis yang akan dijahit ini seperti ini. Nah, ini kalian buat offset dari komponen sebanyak kalau di saya 2 mili. Setelah itu gambar ini di save as dengan formatnya XF ya. Nah, kemudian ada itu save, buka software PM1. Nah, software PM1 ini software dari Juki. Ini software yang ada lisensinya, kalian tidak bisa ngehack ya, ini karena sangat ketat. Bisa beli sekitar 60 juta kalau nggak salah lisensinya. Nah, kemudian open. Saya ini yang ini. Oke. Tentukan mesin tipenya apa. Kalau saya ini AMS Automatic Machine Stitching. Kemudian modelnya macam berapa, ini harus ditentukan dengan model mesinnya harus sama. Dan oke. Kalau posisi pada AutoCAD-nya sudah center, maka klik DXF Origin Coordinate dan ininya not add. Oke. Nah, ini sudah keluar. Ini adalah gambar palet. Kemudian ini adalah titik kalibrasi 0,0. Ini plus 120 dan ini minus 120. Setelah itu yang pertama ada 6 langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mulai dari normal stitching. Yang pertama tentukan dulu ya, ininya ada center atau belum. Kalau ada belum center, maka pindahkan dulu, move to origin. Oke, benar-benar ini udah center, saya langsung ke normal stitching yang pertama ini. Nah, kemudian ininya klik kanan. Nah, swing speednya berapa ini, tentukan. Ininya stitch lengthnya 2,7 ya. Ininya no. Nah, udah itu oke. Ini yang pertama. Yang kedua ini harus berurutan ya. Saya akan membuat stitchingnya dari mulai sini, dia masuk ke sini, ke sini, kemudian masuk ke U-thread. Nah, seperti itu. Agar tidak banyak pengoperasian untuk stitch length, maka saya akan coba di sini langsung masukkan 2,7. Nah, seperti itu. Kemudian di sini udah kan 2,7, ini no, oke. Yes, ya, langsung semuanya. Jadi stitching wajib seperti ini ya. Karena kalau misalkan nggak di normal stitching, garis ini nggak akan terdeteksi bahwa ini adalah garis stitching. Semuanya dilakukan. Nah, ini udah beres untuk normal stitching. Yang kedua, saving direction change. Nah, saving direction change itu ada di bagian ini, bagian nah, saving direction change. Nah, ini misalkan ini titik 0, kita ambil dari sini. Nah, kalau misalkan ini langsung ke sini, maka ini terlalu jauh. Nah, so kita harus pindahkan ini ke sisi. Caranya tinggal klik bagian ini. Nah, pindah sini. Nah, ini juga sama. Ini harusnya di sini, yang deket. Nah, beda kan? Ini ke sini benar, ke sini
di sini. Nah, set. Nah, udah. Dua langkah sudah beres. Kemudian langkah ketiga adalah second origin. Second origin ada di posisi ini. Nah, ini second origin ya. Klik kiri di sini, kemudian klik kiri bagian sini. Kanan, oke. Nah, jadi ketika ntar jahitan needle-nya dia dari 0,0 tidak langsung makan atau tidak langsung menjahit di sini, tapi ada break time atau titik untuk istirahat dulu gitu ya, agar dia lebih safety ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah reverse stitching itu ini. Reverse stitching. Nah, jadi di step jahitan itu ada namanya kunci jahitan atau reverse stitching namanya. Nah, fungsinya agak lebih kuat pada jahitan. Caranya tinggal klik ke sini, klik kiri, kanan, ininya nah, 3. Ininya bot. Kalau top ini dia hanya ada penguncian di bagian atasnya, kalau plus di akhir. Kalau bot jadi di semua antara awal dan akhir. Udah gitu dia saving speednya udah 500 ya, sama. Kemudian double stitchnya kita gunakan 1 ya. Oke. Dia ada nih, jadi dia dari akhir sampai sini lagi. Ini juga sama. Ini 3, ini buat. Ini juga sama. Bot. Sama, klik kiri, kanan, 3 buat. Oke. Nah, ini sudah beres. Kemudian setelah itu kita gunakan tool jam. Tool jam itu ada di yang kedua. Nah, jam. Jam ini berfungsi untuk berhubungan. Ini ada 2 komponen, ada mudguard, ini mudguard, kemudian ini U-thread. Jadi setelah mudguard beres di stitching, kita langsung pasang U-threadnya, langsung stitching lagi. Nah, pada break time atau antara selisih waktu itu, kita harus menggunakan titik peristirahatan atau break time untuk stitching. Maka kita harus buat jam dulu, kemudian buat stop comment. Kita buat di sini misalkan, klik di sini dulu, klik kiri, dan klik di sini, klik kanan, jam pitch. Nah, jam pitchnya itu 2,4 mm dari ketinggiannya, kemudian jam speednya 50. Oke. Nah, ini udah ada. Jadi dia begitu beres dari mudguard terakhir, dia nggak langsung ke sini. U-thread ada perpindahan dulu needle si jarum stitchingnya. Nah, setelah itu kita ada stop comment agar ketika dia loncat ke sini itu berhenti. Nah, kalau misalnya kita nggak menggunakan stop comment, maka akan langsung dari sini langsung ke sini. Nah, itu kalau misalkan belum dipasang sangat bahaya. Maka beritanya stop comment. Stop comment itu ada di nah ini
Ini biasanya jam position karena kita tadi di jam. Dan setelah itu klik di sini di kanan, ini masuk oke, udah gitu ini kas aja. Nah ini ada stop, berarti dia berhenti ya. Nah setelah ini beres semua, yang terakhir untuk pengujian atau simulasi bisa menggunakan ini middle and 3 point move. Kita klik di sini, nah, kita coba arahkan dengan menekan tombol arah panah kanan. Ini alurnya ya seperti ini ya, terus dia mengalir ke sini. Nah, setelah itu ada baris di sini, ntar akan ada posisi jam position. Udah di klik start, dia akan langsung pindah ke truth. Oke, udah selesai beres. Pertama kita save dulu. Ini Evo M9 revisi dulu. Oke, kita save. Nah setelah beres di save, ntar untuk langkah selanjutnya save untuk program ke mesin Juki, maka klik mesin data, media output. Nah ini sesuaikan dengan flash disk berapa output drive nya. Kemudian setelah itu ini kode patternnya. Nah ketika kita masuk ke Juki akan diminta ini keterangannya. Udah gitu output langsung klik ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat untuk perusahaan sepatu Anda, khususnya untuk mesin Juki ya, mesin yang sangat dianjurkan oleh dunia sepatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.